Baik, perkenalkan nama saya Rivaldo Yunalisaba, Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan semester 2. Nah, video sebelumnya saya membuat mengenai hal yang penting saat kita mengubah posisi berbaring pasien. Nah, saya mengambil evaluasi bahwa sebelum kita melakukan tindakan terhadap pasien, kita harus berinteraksi dengan pasien agar setelah kita melakukan tindakan, pasien merasa aman dan nyaman. Nah, kali ini saya membuat materi mengenai macam-macam endoskopi. Nah, endoskopi tersendiri dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama endoskopi gastroduodenal, yang kedua kolonoskopi, yang ketiga bronkoskopi, yang keempat sigmoidoskopi, yang kelima sistoskopi, dan yang keenam laparoskopi. Nah, tentunya dalam 6 endoskopi tersebut memiliki pengertian yang berbeda-beda. Nah, kita masuk dalam pengertian yang pertama, yaitu endoskopi gastroduodenal. Nah, endoskopi gastroduodenal ini digunakan untuk mendiagnosis masalah pada usus besar 12 jari atau masalah pada lambung. Nah, alatnya itu berupa selang, dimasukkan lewat mulut hingga sampai kepada usus besar 12 jari kita atau pada lambung kita. Nah, alatnya itu kan berupa selang. Jadi di ujung selangnya itu ada senter, di mana senternya berfungsi untuk melihat masalah-masalah pada usus besar 12 jari kita dan lambung kita. Dan kita bisa melihatnya lewat monitor karena alat itu sudah tersambung langsung dengan monitor. Yang kedua itu kolonoskopi. Kolonoskopi digunakan untuk mendiagnosis masalah pada usus besar. Alatnya itu dimasukkan lewat anus. Nah, sebelum dimasukkan lewat anus, pasien akan diberi obat peredar nyeri agar setelah alatnya dimasukkan, pasien tidak merasa kesakitan. Nah, yang ketiga itu bronkoskopi. Bronkoskopi ini digunakan untuk mendiagnosa atau mendiagnosis masalah pada pernapasan. Jadi sebelum dimasukkan alat, pasien akan diberi suntik peredar nyeri atau bisa digunakan bius untuk menyemprotnya melalui mulut ke tenggorokan, sehingga jikalau alatnya dimasukkan kita tidak merasa sakit. Yang keempat itu sigmoidoskopi. Sigmoidoskopi itu digunakan untuk mendiagnosis masalah pada usus besar bagian bawah. Jadi alatnya itu dimasukkan lewat anus, terus didorong perlahan ke arah kolon sigmoid dan rektum. Alatnya berupa selang. Terus yang berikut sistoskopi. Sistoskopi ini digunakan untuk mendiagnosis masalah pada saluran kemih. Jadi jikalau kita mengalami masalah pada saluran kemih, kita akan menggunakan alat sistoskopi untuk mendeteksi atau melihat masalah tersebut. Misalnya masalah yang biasa terjadi yaitu kencing nanah, kencing berdarah, atau saat kita kencing itu mengalami kesakitan pada saluran kencing kita. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu laparoskopi. Nah, laparoskopi ini digunakan untuk mendiagnosis masalah pada pinggul atau perut kita. Nah, sebelumnya pasien akan diberi sayatan 1 hingga 1,5 oleh dokter. Terus dokter akan memasukkan alat yang namanya kanula ke dalam perut pasien, lalu akan mengembungkan perut pasien dengan gas karbon dioksida, lalu masukkan alat tersebut ke dalamnya untuk mencari tahu masalah pada perut, misalnya mencari tahu kista atau tumor yang ada pada perut pasien. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.